Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yahdiruhu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang kami muliakan, jamaah salat subuh yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah, dan yang memiliki semuanya, dan yang telah mencipta seluruhnya, dan yang mengatur segalanya, apa yang ada di bumi, di langit, dan di antara keduanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang paling berhak untuk disembah dan diibadahi dengan benar. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling pantas untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Salawat dan salam kita aturkan dan semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan siapapun di antara umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kembali Allah memudahkan kita untuk sama-sama mengkaji ayat-ayatnya. Alhamdulillah kita masih di surat Al-Mutaffifin, sudah di bagian terakhir insyaallah. Silakan bagi yang membawa mushaf bisa dibuka di surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-29. Surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-29. Seperti biasa kami baca terlebih dahulu dan Bapak Ibu sekalian dapat mengikutinya setelah kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idzan qalabu ila
yaitu orang kafir dan orang-orang munafik. Kanu mereka dahulu minal ladina terhadap orang-orang yang amanu beriman, yadhakuna mereka menertawakan, wa idza dan apabila marru orang-orang yang beriman itu lewat bihim di hadapan mereka, yataghamazuna mereka saling mengedipkan mata, wa idza dan apabila inqalabu mereka kembali ila ahlihimu kepada kaumnya, inqalabu mereka kembali fakihina dengan riang gembira, wa idza dan apabila ro'auhum mereka melihat orang-orang yang beriman, qalu mereka berkata, inna sesungguhnya haulai mereka itu ladalluna benar-benar sesat, wama dan tidaklah ursilu mereka itu dikirim alaihim pada mereka hafidhina untuk menjadi penjaga bagi orang-orang yang beriman,
Fal yauma, pada hari ini, alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, minal kuffari, terhadap orang-orang kafir, yadhakuna, mereka menertawakan. Ada sisa dua ayat yang tadi kita tidak baca, kita terjemahkan. Alal araiki, di atas diban-diban, yang duruna, mereka melihat, hal suwiba, mereka ditetapkan, al kufaru, orang-orang kafir itu, makanu, apa yang telah mereka dahulu yaf'aluna, lakukan. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pembahasan terakhir di surat Al-Mutaffifin yang berkenaan dengan orang-orang yang curang. Pada pembahasan terakhir ini di ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-36 adalah tentang ejekan orang-orang kafir dan orang-orang munafik terhadap orang-orang yang beriman di dunia. Dan pada akhirat nanti, ya, di akhirat nanti orang-orang yang beriman akan membalas ejekan mereka. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat-ayat sebelumnya, mereka orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu berada di neraka Jahannam. Sedangkan mereka orang-orang yang beriman berada di surga yang penuh dengan kenikmatan. Pada ayat yang ke-29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ajramu, sesungguhnya mereka orang-orang yang berdosa. Di sini yang dimaksud adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kanu minal ladzina amanu yadhakun, terhadap orang-orang yang beriman mereka dahulu di dunia menertawakan. Ya, mereka dahulu di dunia menertawakan. Wa idza marru bihim, ini di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk mereka menertawakan orang-orang yang beriman adalah wa idza marru bihim, dan apabila orang-orang yang beriman itu lewat di hadapan mereka, yataghamazun, mereka itu saling mengedipkan mata. Ya, mereka saling mengedipkan mata. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu orang-orang yang beriman mengejek, diejek oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah itu demikian kondisinya. Di kota Mekah dulu orang-orang musyrik Mekah bagaimana mengejek setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang munafik di kota Madinah dahulu mengejek orang-orang yang beriman
orang-orang yang mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ngejek itu sesama mukmin? Iya, naudzubillah. Yang mengejek itu sesama mukmin, ya, sama-sama orang muslim. Bagaimana kalau mengejeknya? Ada sahabatnya itu ingin mengamalkan sunnah Nabi, diejek. Ada sahabatnya rajin di masjid, diejek. Ada kerabatnya yang mencoba pengen memakai pakaian yang syar'i, diejek. Pengen menutup aurat, diejek. Ini kalau yang ngejek orang-orang yang beriman, naudzubillah. Dan bahaya ejekan itu bahaya. Tidak hanya di dunia, tapi ejekan itu paling bahayanya ini tanpa disadari bisa mengeluarkan dia dari Islam. Kalau ejekannya itu kepada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, walaupun hadis ini oleh Syekh Al-Albani disebut hadis yang maudhu, ya, namun ini yang kita ambil hikmahnya, sebagaimana Imam Ahmad menjelaskan bahwa yang dimaksud dosa dalam hadis tersebut adalah dosa yang belum dia bertaubat. Di mana Mu'adz bin Jabal menyebutkan Rasulullah SAW mengatakan, man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Siapa yang menjelek-jelekan saudaranya karena suatu dosa. Ini kita perhatikan, ini yang dijelek-jelekan ini perkara yang dosa. Artinya ada sahabatnya si A ini melakukan dosa. Lalu orang ini menjelek-jelekan sahabatnya ini dengan menyebut-nyebut perilakunya, dosanya. Ya, disebutkan apa? Lam yamut hatta ya'malahu. Orang yang menjelekannya ini tidak akan mati kecuali dia melakukan dosa yang sama. Bahaya. Orang melakukan dosa pun kita tidak boleh menjelek-jelekan dengan dosanya. Kita caci maki karena dengan dosanya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, wa kullu maksiatin uyyira biha akhaka fa hiya ilaika yahtamilu ayyurida bihi annaha sa'iratun ilaika wa la budda an ta'malaha. Jadi nanti faedah dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bisa kita renungi. Wa kullu maksiatin, setiap maksiat uyirat biha akhara, yang dibuat menjadi bahan ejekan saudaranya, ya, yang dibuat bahan ejekan saudaranya. Fahiya ilaika yahtamilu ayyurida bihi, maka akan kembali kepada dia itu sendiri. Saudaranya melakukan dosa, lalu dia buat dosa ini menjadi bahan ejekan. Kamu minuman keras, saya nggak mungkin, mustahil, saya nggak mungkin saya minum minuman tersebut. Maka hati-hati, ejekan terhadap dosa yang oleh seorang hamba, maka apa kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah
fahiya ilaika, maka itu akan kembali kepadamu. Yahtamilu ayyurida bihi annaha sahiratun ilaika. Engkau bisa dipastikan melakukan dosa yang semisal. Ya, melakukan dosa yang semisal. Perhatikan dalam ucapan ini bukan maksudnya adalah mengingkari kemungkaran, bukan. Namun yang kita titik beratkan adalah pada ejekannya. Siapapun dia ketika melakukan kemaksiatan, jangan kita ejek karena dia telah melakukan kemaksiatan. Yang mungkin kita setelah kita nasihati, kita doakan dia mendapatkan hidayah. Bukan berarti kemudian kita ribai dan kita ejek karena dosa tersebut. Siapa tahu boleh jadi dia bertobat setelahnya, sementara kita hibahnya masih terus jalan. Ya. Dia setelah bermaksiat, berapa hari kemudian dia bertobat kepada Allah tanpa sepengetahuan kita. Sedangkan kita hibah dia masih terus berjalan dan tidak tobat-tobat. Hati-hati sekalian yang maka salah yang mengatakan apabila ada seseorang yang mengejek kawannya gara-gara dia menyusup pada seekor kambing, misalnya dia akan melakukan hal yang sama. Nah, itu sekalian kemuliaan, walau itu dosa yang dilakukan oleh sahabat kawan, maka jangan sekali-kali kita jadikan bahan ejekan karena dosa tersebut. Ya. Yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, dari ejekan itu boleh jadi engkau ini akan melakukan hal yang sama. Yang kedua, boleh jadi orang yang kita ejek dia sudah taubat duluan karena dosanya, sementara kita yang mengejek tidak tobat-tobat karena gibahnya. Nah, ini ngejek sesuatu yang ada pada saudara kita. Nah, sekarang bagaimana ajaran Nabi yang diamalkan oleh jadi sahabat ya mengamalkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mengejeknya, ya apalah bahasanya, apa itu sok alim, ataukah kemudian kita katakan baru ya kenal Islam kemarin, baru ngaji kemarin sudah langsung berfatwa atau sebagaimana macam-macam, atau kemudian ya karena tahu pakai ya menutup auratnya kemudian bilang ini dan itu, maka ini berbahaya. Walaupun itu kalimatnya candaan, ajaran Nabi dibuat candaan, maka bahaya. Ya. Yang bahayanya yang paling bahaya adalah bisa mengeluarkan dia dari Islam tanpa disengaja. Jika dia membuat ajaran Islam sebagai candaan, ya sebagai bahan olok-olokan, sebagai bahan celaan dan cacian serta makian, maka bahaya untuk dia dunia dan akhirat. Kita perhatikan kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah menegur seorang yang makan dengan tangan kiri. Orang ini makan dengan tangan kiri. Ketika ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kul biyaminik," makalah pakai tangan dengan tangan kanan. Orang ini dinasihati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun enggan mengikuti nasihatnya. Dia justru mengatakan ini pura-pura, dusta dia. Tangan kanan saya nggak bisa dipakai untuk mengangkat makanan. Padahal bisa. Melainkan dia menolak teguran Nabi
betul. Setelah itu tangan kanannya dia betul-betul tidak bisa mengangkat ke mulutnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam urusan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seringkali kita ini ketika mendapat nasihat dari seorang yang kita anggap mungkin baru ngaji kemarin, saya sudah 10 tahun ikut ngaji, lalu kemudian dengan sedikit kesombongan yang ada pada diri kita jawabannya dengan jawaban yang semisal, ya saya lebih tahu banyak daripada Anda, padahal dia yang lebih benar. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mendengarkan nasihat dari siapapun, bukan soal urusan siapa yang memberi nasihat, akan tetapi jika itu nasihatnya benar, maka kita ikuti. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, Allah menyebutkan dalam ayat ini ya. Orang-orang munafik, ketika mereka orang-orang di hadapan mereka yataghamazun, saling mengadu. Di sini menunjukkan ejekan itu tidak hanya dari ucapan, tapi bentuk ejekan itu boleh jadi dengan isyarat. Baik itu isyarat dari matanya dalam rangka mengejek, atau mungkin isyarat dengan tangannya yang menunjukkan merendahkan orang yang lewat atau orang yang dilihatnya, maka ini sama. Ya, jadi baik itu ejekan dalam bentuk ucapan atau ejekan dalam bentuk perbuatan, maka berhati-hati. Ya, seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazatin lumazah, celakalah setiap pengumpat dan pencela. Ini sebagian ulama mengatakan ya pengumpat dan pencela. Ini sebagian mengatakan menafsiri mencela dari dalam bentuk ucapan dan mencela bentuk perbuatan, isyarat. Ya, isyarat. Maka ini mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat ini tidak hanya ya mengenai mereka orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik yang mencela, mencaci, menghina orang-orang yang beriman, akan tetapi orang-orang yang beriman yang menjelek-jelekan, mencela, mencaci maki seorang yang beriman yang lain yang berusaha mengamalkan ajaran nabinya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah berfirman, wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila mereka itu kembali kepada kaumnya, kembali kepada keluarganya, inqalabu, mereka kembali fakihin, dengan riang gembira. Padahal mereka sudah mengejek kaum muslimin, mereka mengejek orang-orang yang beriman yang berusaha mengikuti ajaran Nabi dengan, akan tetapi mereka merasa senang karena sudah bisa berhasil mengejek orang-orang yang beriman, menggunjingnya di belakang, menggibai di belakang, menjelekkan di depan, menggibai di belakang. Mereka anggap ya mereka sudah berhasil mengejeknya, maka senang mereka ketika ketemu dengan kaumnya, sahabatnya ataupun keluarganya. Wa idza ra'awhum, kemudian apabila mereka itu melihat orang-orang yang beriman, qalu, mereka berkata, inna haula'i ladallun, mereka itu sesungguhnya sesat. Jadi orang-orang munafik, ya orang-orang munafik itu menganggap orang-orang yang beriman, ketika melihatnya mereka katakan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu orang-orang yang sesat, padahal mereka yang sesat.
Bagaimana tidak? Mereka orang-orang kafir melakukan kemusyrikan, menyembah berhala, ya, menyembah selain Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menyembah nabinya, menyembah walinya, menyembah malaikat, menyembah sapi, menyembah dewa-dewa dan yang lainnya. Bukankah ini dikatakan sesat yang paling sesat? Ya, kok mengatakan orang-orang yang beriman sesungguhnya orang-orang yang sesat? Padahal mereka yang enggan menyembah Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sesungguhnya tidak ada yang menyembah Pencipta alam semesta secara benar, secara murni kecuali orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang Islam semata. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Padahal mereka orang-orang pendosa, ya, orang-orang kafir, orang-orang munafik, itu mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang yang beriman. Ya, artinya mereka tidak diutus untuk mengurusi orang-orang yang beramal soleh. Ya, bukan untuk mengurusi orang-orang yang beramal soleh. Akan tetapi mereka tidak pernah luput daripada yang namanya komentar sinis, komentar yang tidak baik terhadap orang-orang yang beramal soleh dan orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah nabinya. Nah, ini juga seyogianya seorang muslim itu jangan banyak ngurusi orang lain. Bukan berarti kita lepas daripada urusan orang lain. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kondisi merugi. Illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal saleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan mereka saling memberikan nasihat kepada kebenaran dan saling memberi nasihat kepada kesabaran. Ini menunjukkan apa? Kita juga tidak boleh berlepas diri totalitas kepada terhadap saudara kita. Karena Nabi SAW menyebutkan apa? Unsur akhaka ghaliman aw madluman. Bantulah saudaramu dia dalam keadaan tergolimi atau dalam keadaan menggolimi. Maksudnya apa? Kita beri nasihat. Kita beri nasihat. Ini bentuk kepedulian kita terhadap saudara kita. Kita beri nasihat dengan cara yang arif, dengan cara yang bijak. Ya. Kalau memungkinkan dengan kekuatan yang kita punya, dengan kekuatan yang kita punya. Kalau memungkinkan dengan lisan kita, maka jangan di hadapan banyak orang. Ketika empat mata, atau ketika di tempat yang tidak ada orang, ya kita berikan nasihat. Ini bentuk kepedulian kita kepada saudara kita. Tapi ya ada batasnya, ya ada batasnya. Itu dalam hal demikian kita berikan nasihat, nasihat kebenaran, nasihat kesabaran. Tapi tidak boleh kemudian kita menjelek-jelekannya di belakang, menjelek-jelekannya di hadapan banyak orang. Kita hibai saat dia tidak ada. Tidak boleh. Kita terlalu banyak menilai, mengomentari banyak orang. Setiap ada orang yang besar di grup, kita komentari. Akhirnya ramai akibat komentar kita. Ini kita bicara tidak hanya di dunia nyata, tapi dunia maya itu juga demikian. Tidak semua itu harus kita komentari. Ada orang lewat karena pakai motor butut misalnya, kita komentari. Padahal dia jabatannya tinggi, padahal dia komentari segala hal. Ada sahabatnya baru saja beli kendaraan baru, komentari. Terlalu banyak
mengomentari orang, terlalu banyak menilai orang, terlalu banyak mengkritisi orang. Kesalahan yang kecil pada diri orang lain, kita melihatnya, kita komentari habis-habisan. Kemudian kesalahan yang banyak pada diri kita, seolah-olah nggak merasa. Kalau kita sudah jatuh pada senang komentari orang lain, maka yakin kita sulit untuk bisa menyibukkan diri untuk introspeksi dan evaluasi diri. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma ursilu alaihim hafidin. Orang-orang kafir, orang-orang munafik itu diciptakan oleh Allah bukannya diutus untuk menjaga orang-orang yang beriman, bukan untuk urusi orang-orang yang beramal saleh, bukan. Maka kita ini peduli pada orang lain ada batasnya. Ya, ada ketentuannya. Dalam rangka saling memberikan nasihat pada kebenaran dan kesabaran, bukan dalam hal banyak mengomentari orang lain. Kalau orang banyak disibukkan dengan mengomentari orang lain, yakin dia akan sulit untuk bisa introspeksi diri. Maka orang kita mengatakan, ya, semut ada di seberang sana terlihat, giliran gajah di pelupuk mata tidak nampak. Itu karena orang sudah disibukkan dengan urusan orang lain. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan yang bukan urusannya. Kalau yang bukan urusannya ya sudah, nggak usah cawe-cawe, nggak usah ikut-ikutan, nggak usah juga pengen tahu, nggak usah. Kalau itu kan bukan urusan kita. Maka para ulama mengatakan ketika menjelaskan hadis ini, yang pertama adalah ketika itu bukan ranah kita, ya nggak usah kita ikut-ikutan. Kita masing-masing kita punya spesifikasi keahlian sendiri-sendiri, punya kompetensi sendiri-sendiri di bidangnya. Seorang pedagang, bidangnya dia di dunia perdagangan. Seorang petani, kompetensi dia di dunia pertanian. Dan siapapun kita masing-masing punya kompetensi sendiri-sendiri. Ketika itu bukan ranah, bukan kompetensi kita, ya nggak usah kita ikut-ikutan komentar. Seorang santri, maka ya kapasitas dia adalah thalabul ilmi, belajar, bukan berfatwa, misalnya, bukan berfatwa. Kalau seandainya semua orang itu boleh berfatwa, yakin dunia ini hancur. Dunia ini dipenuhi orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena setiap orang ingin berfatwa. Makanya berhati-hati di dalam menggunakan medsos. Ketika ada yang share, ya, satu sama lain saling mengomentari, komentar ini muncul hujat, komentar ini muncul lagi. Ingat, itu bukan kapasitas kita. Selagi itu bukan kapasitas kita, maka jangan ikut-ikutan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian ulama ketika menjelaskan hadis ini, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat bagi dia. Maka kalau buat dia itu nggak ada manfaatnya, ya nggak usah. Berarti setiap kita akan berucap, pikir dulu. Setiap kita akan berbuat, pikir dulu. Ada nggak manfaatnya buat saya? Jangan-jangan nggak ada manfaatnya, justru menyakiti orang lain. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, ya, maka jangan banyak disibukkan urusannya orang lain. Kalau kita terlalu banyak mengomentari, terlalu banyak ngurusi orang lain, ya, kita akan lupa dengan urusan kita sendiri. Kita akan lupa dengan dosa kita sendiri yang mesti harus diperbaiki. Maka di sini Allah ya mengingatkan, wa ma ursilu alaihim hafidin. Orang kafir ketika mendapati orang yang beriman diejek,
ketika kembali ke rumahnya, kembali ke kaumnya, gunjingi, hibai. Ya, jangan sampai kita sebagaimana mereka. Ya, sebagaimana mereka ketika ada saudara kita yang dia jatuh pada perkara yang dosa, kita jelek-jelekan. Ketika orangnya nggak ada, kita hibai. Kalau seperti itu kita akan susah untuk bertobat. Ya, susah untuk bertobat. Karena hibah itu melalaikan. Ya, hibah itu melalaikan. Hibah itu penyakit menular. Orang kalau sudah hobinya hibah itu akan keterusan. Karena begitu dia tidak hibah, serasa lidah ini kaku. Makanya pengennya diomongkan. Ya, ketemu di jalan pengen ngomong, ketemu di pasar pengen ngomong, ketemu di tempat belanja pengen ngomong. Serasa lidah itu kaku kalau nggak diucap. Nah, ketika Allah menyebutkan di orang-orang kafir mengejek orang-orang yang beriman, menjelek-jelekan orang-orang yang beriman, menghibai orang-orang yang beriman dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, dengan isyarat, maka Allah menyebutkan fal yauma, pada hari ini. Mana itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Di akhirat. Pada hari ini, alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman, minal kufar, terhadap orang-orang kafir, yadhakun, gantian orang-orang yang beriman tertawa, menertawakan mereka orang-orang kafir. Itu gilirannya di akhirat. Abu Shalih mengatakan, wadhalika annahu yuftahu lil kufari fin nari abwabuha. Karena di akhirat nanti manakala orang-orang yang beriman itu berada di surga, maka yuftahu lil kufari fin nari abwabuha. Tiba-tiba pintu neraka itu dibuka. Neraka, pintunya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu lahum ukhruju, dikatakan kepada penghuni neraka jahanam, ukhruju, silakan keluar kalian. Keluarlah kalian dari api neraka. Fa idza ra'aha maftuhatan, ketika penduduk neraka jahanam melihat, pintunya kebuka. Ya, pintunya kebuka, saatnya kita keluar dari pedihnya api neraka jahanam. Iqbalu ilaiha liyakhruju, ketika mereka sudah berlarian hendak keluar, tiba-tiba pintu itu pun ditutup kembali. Wal mu'minuna yanzuruna ilaihim. Nah, saat itulah orang-orang yang beriman berada di surga memandang mereka, melihat mereka sudah semangatnya pengen keluar dari neraka jahanam, begitu melihat pintunya dibuka, mendekati pintu itu, tiba-tiba pintunya tertutup kembali. Fa idzan tahu ila abwabiha, ketika mereka penduduk neraka jahanam sudah mendekati pintu, uliqat daunahu, tiba-tiba pintu itu ditutup. Yuf'alu dzalika bihim miraran, dan itu dilakukan berulang kali. Allah menjadikan ini berulang kali. Dibuka kembali, mereka mengatakan, pintunya dibuka. Ya, buru-buru mereka akan pengen keluar. Begitu sudah mendekati pintu, tiba-tiba pintunya ditutup kembali. Inilah yang menyebabkan wal mu'minuna yadhakun, orang-orang yang beriman di dalam surga mereka pun tertawa. Ini sebagai balasan, ya, sebagai balasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik terhadap orang-orang yang beriman di dunia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan, terhadap celaan yang terbaik buat kita adalah sabar. Dan sunatullah, seorang yang melakukan kebaikan itu pasti saja ada yang tidak senang, pasti saja ada yang mencela. Dan kita ini hidup juga tidak terlepas daripada celaan. Yang baik dicela, yang buruk dicela. Maka ketika kita berada di dalam kebaikan, di atas kebaikan, di atas kebenaran, mendapatkan celaan, yang terbaik buat kita adalah sabar. Dan ingat Nabi SAW, ya,
Nabi SAW menyebutkan balasan itu sesuai dengan perbuatannya di dunia. Ya, al-juz'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Manakala di dunia seorang itu hobinya mencela, maka yakin pasti akan Allah balas. Cepat ataupun lambat. Lihat dalam ayat ini. Ya, dalam ayat ini orang kafir, orang munafik mencela orang-orang yang beriman di dunia akan dibalas oleh Allah. Gilirannya orang yang beriman menertawakan mereka. Di mana? Di akhirat. Di akhirat akan menertawakannya. Maka ketika ada seorang saudara kita sama-sama mukmin, sama-sama muslim, tapi kemudian ketika kita berusaha menjadi lebih baik, ya, mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kok diejek, maka biarkan, sabar, doakan hidayah untuk mereka, itu yang terbaik. Kalau mereka ini ejekan terhadap kita atau hibah terhadap kita, kok tidak bertaubat, tidak minta maafnya atau ikhlasnya sebelum mereka mati, sebelum mereka meninggal dunia, maka ejekan itu pun akan dibalas di mana? Di akhirat. Kebaikan mereka akan ditransfer kepada kita. Ketika kebaikannya habis, maka dosa kita yang akan ditransfer kepada mereka. Maka tidak ada rugi. Ya, ketika kita mendapatkan ejekan, maka bersabarlah. Doakan dengan mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alal araiki yang dulu. Di atas dipan-dipan penduduk surga itu yang turun melepaskan padanya. Ayat ini terulang 2 kali. Yang pertama, al-araiki yang turun di atas dipan-dipan. Sudah kita jelaskan. Araik itu artinya seperti araik ini sebenarnya dalam bahasa Arab tempat khusus, ya, yang disiapkan khusus untuk pengantin. Layaknya tempat yang disiapkan untuk pengantin itu kan indah, ya, lantainya mungkin dengan permadani, kemudian pernak-perniknya di sekelilingnya, dan di tempat yang tinggi bisa memandang pemandangan yang indah. Nah, itu untuk pengantin, araik. Maka ketika ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-araik di atas dipan-dipan. Ini disebutkan dipan ini untuk memudahkan, ya, mudahkan di tempat yang lebih tinggi, ya, dengan pemandangan yang indah, dengan tempat yang dia duduki ataupun sekelilingnya semuanya indah. Yang turun orang-orang yang beriman itu memandang lepas. Di ayat yang pertama, ayat yang sama al-araik yang turun, jadi maksudnya adalah memandang kenikmatan di surga yang semua menakjubkan. Pada ayat yang kedua ini Allah menyebutkan al-araik yang turun di atas dipan-dipan, mereka melepas pandang melihat bagaimana penduduk neraka jahanam diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang beriman saat itu tahu. Hal thuwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Hal thuwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Ini kalau kita artikan secara kalimat, hal itu kan artinya apakah? Kalimatannya hal fuwiba, apakah akan diberi balasan? Ya, apakah akan diberi balasan? Siapa? Al-kufaru, orang-orang kafir, maka ya'malun, dari apa yang mereka perbuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam bentuk kalimat tanya, hal fuwibal kufaru makanu yaf'alun. Apakah orang-orang kafir yang menjelek-jelekan, yang menertawakan orang-orang yang beriman di dunia itu akan mendapatkan balasan di akhirat? Kalimat tanya. Padahal sudah jelas. Tentu, ya, mesti. Sebagaimana yang Allah janjikan akan mendapatkan balasan. Tapi kenapa Allah masih menggunakan kalimat tanya? Ini disebutkan oleh para ulama, ini sebagai bentuk penetapan, penegasan. Maka ketika kita mendapati hal
dengan dari apa yang mereka kerjakan, kita akan menjawab tentu. Ya, tentu, pasti. Makanya jawabannya adalah jelas. Maka kalimat seperti ini dalam tafsir disebutkan al-istifhamu at-takriri, ya, sebagai penetapan, sebagai pemantapan, sebagai penegasan bahwa betul-betul perbuatan mereka itu pasti akan Allah balas. Begitu pula kita Bapak Ibu yang dimuliakan, apapun yang kita perbuat, mereka orang-orang yang mengejek sesama kaum muslimin, walaupun benderanya beda, walaupun organisasinya berbeda, maka jangan sekali-kali kita menjelek-jelekan mereka, jangan sekali-kali kita mengejek mereka, jangan sekali-kali kita merendahkan kehormatan mereka di luar ketentuan yang ada. Ya, makanya kembali kepedulian kita kepada orang lain itu ada batasnya. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan, mudah-mudahan sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dan kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis.